pada tanggal 6 sampai 8 Juni 2025 telah dilaksanakan pelatihan musik brass band yang dipadukan dengan pembinaan rohani. Betul? Nah, memainkan seolah-olah ada staccato di sana. Instant dan mini staccato. So, tekankan not itu dan itu. Pap, 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 pap. Mengerti? Okay? Again. Oleh karena itu, pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kita tentang membangun karakter seorang pelayan. Ya, membangun karakter seorang pelayan. Kita capai dalam pelayan kita dalam konteks bermain musik, khususnya di brass band, tentunya memanfaatkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu talenta bermusik, untuk melayani orang-orang, menjadi berkat bukan hanya untuk diri pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ingin dicapai ya kurang lebih sama sih seperti tadi Jeffrey sampaikan. Jadi kita kan udah diberkati dulu lah ya sama Tuhan. Tuhan itu udah kasih kita beberapa berkatnya. Mungkin contohnya beberapa. Dengan tujuan meningkatkan kemampuan teknis bermain alat musik brass sekaligus memperdalam kehidupan iman. Setiap hari diisi dengan latihan teknik bermusik serta pembacaan partitur. Sesi rohani seperti renungan, ibadah pagi dan malam, serta sharing kelompok menjadi waktu refleksi dan penguatan rohani. Suasana penuh semangat, kekeluargaan, dan sukacita mewarnai seluruh kegiatan. Selama di sini seru banget sih. Terus juga dapat ilmu baru dari Mr. Bruce juga. Pokoknya acaranya seru banget. Waktu camp di sini ada banyak kemajuan dari band Corps 2, ya. Dan saya senang karena kalian entusias dan serius dengan musik, ya. Kualitas band naik dengan banyak dengan waktu singkat saja. Jadi saya sangat puas dengan apa kalian yang kalian mencapai sekarang. Tapi jangan menjadi puas dengan itu, ya. Kalau kalian menjadi puas, pasti cara band ada kualitas band ada turun. Kalian harus terus fokuskan kepada intonasi, frasa, cara penampasan yang bagus, dan seterusnya. Oke, jangan mengabaikan semua butir-butir dengan musik. Perbedaan di antara band biasa dan band bagus ialah mereka fokuskan kepada semuanya. Oke. Dan saya harap di masa depan band di Corps 2 Jakarta akan menjadi jauh lebih bagus daripada hari ini juga. Terima kasih. Luar biasa. Abang bisa memainkan Happy Birthday pakai mouthpiece kan? Itu sesi itu aja. Jadi kesan dan pesan aku selama mengikuti acara ini itu pertama aku jadi lebih semangat lagi buat latihan. Terus kayak aku jadi kayak pengen bisa gitu. Terus kayak denger yang senior mainin lagu bagus banget, aku sampai kayak dari kamar mandi kedengeran. Terus kayak aku jadi kayak pengen banget suatu hari bisa main bareng sama kalian gitu. Oke. Kesannya kalau di dapur nggak keluar-keluar, masak terus. Gitu kan. Selesai makan ini ada snack, selesai snack makan lagi. Iya, makannya banyak ya. Pekerjaan dapur tidak semudah pekerjaan kantor. Pekerjaan dapur tidak semudah pekerjaan kantor. Tapi mantap. Tapi senang ya ini ya. Biasa senang. Happy benar. Ada yang bilang kan, latihan perlu dibuat yang jelas nih. Kalau latihan dari jam segini sampai jam segini, berarti jam segini harus spek gitu. Begitu juga dengan pelayanan gitu. Ketika kita udah tahu pelayanan kesucian jam 8:30
gitu, sama-sama mempersiapkan lampu, stand dan lain sebagainya. Tentang Yesus sebagai anak Allah itu dengan hubungan pribadi diri kita. Lalu apa artinya sih Yesus itu sebagai otoritas dalam hidup diri kita? Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Kita dipanggil sebagai pelayan Tuhan untuk saling melengkapi, bukan bersaing. Ini adalah gambaran hidup rohani. Pelatihan di sini menurut saya sangat bersyukur. Kenapa saya bilang sangat bersyukur? Karena saya dapat pelatihan yang berbeda dari di Korab sendiri. Saya merasakan ada suatu atmosfer emang sebagai musisi yang seharusnya selayaknya kita bermain, nggak hanya kita main asal-asalan, tapi di sini kita dilatih semua dari ada dasar lagi, balik lagi sampai kita menjadi yang bagus. Di situasi di sini ya naik turun sih, saya bilang. Kadang suka heboh, kadang suka ya soft spoken kayak pada umumnya aja sih. Kalau soal kekompakan, menurut saya untuk acara kali ini benar sih menambah kekompakan. Kenapa saya belum bisa menambah kekompakan? Karena di satu sisi ini kita berkumpul sama-sama di satu tempat, kita latihan bareng, kita bermakan bareng, kita tidur bareng. Pesan dari saya untuk brass band tidak hanya di Koros 2, tetapi di Indonesia adalah kita harus bisa terus berkembang. Kita tetap harus melayani Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Bang Bruce itu benar. Kita dilatih di Barak Sahamatan secara gratis, kita harus melatih juga di Barak Sahamatan secara gratis. Dan untuk kedepannya sering-sering ada komunikasi satu antara sama lain. Biar apa? Biar kita semakin pendekatan, kita tidak ada batasan jarak satu dengan yang lainnya. Oh, kesannya selama mengikuti spirit development untuk brass band ini sangat luar biasa ya. Secara khusus untuk teknik, ya, selalu banyak peningkatan yang dialami sehingga untuk kedepannya sudah ada di level yang naik. Ketika kita kembali nanti di Koros, jangan turun lagi, pertahankan yang sudah ada kita dapat, kita raih, dan Bang Bruce dia sudah mengakui itu. Jadi kita harus pertahankan itu, kualitas yang sudah naik ini, sehingga akan tetap baik dan lebih meningkat lagi, sehingga kualitas permainan kita lebih baik dan enak didengar. Terima kasih.